Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Nintias dari semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang magnesium. Apa magnesium itu? Magnesium adalah suatu logam yang berwarna abu-abu keputihan yang merupakan suatu elemen kimia yang disimbolkan dengan Mn. Nah, magnesium ini banyak dijumpai pada garam. Tujuan ion mangan ini untuk mendeteksi adanya suatu ion mangan yang ada pada garam. Nah, ada 6 uji yang akan dilakukan untuk mendeteksi adanya ion mangan. Nah, uji yang pertama yaitu uji pemanasan kering. Uji yang kedua yaitu uji nyala api. Uji yang ketiga adalah uji Borak-Pitts test. Uji yang keempat adalah analisis ion mangan. Uji yang kelima adalah uji natrium hidroksilamin. Uji yang kelima adalah uji timah peroksida. Langkah pemeriksaan uji yang pertama yaitu uji pemanasan kering. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah garam, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, kemudian api bunsen. Langkah prosedurnya: ambil sedikit garam, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi, yang kemudian dipanaskan di atas api bunsen. Garam akan berubah menjadi warna coklat kehitaman setelah dipanaskan. Adanya perubahan warna ini berarti menunjukkan adanya ion mangan pada garam. Kemudian uji yang kedua. Uji yang kedua ini tentang uji nyala api. Alat dan bahan yang akan kita gunakan: garam murni dalam arloji, kemudian asam klorida pekat, kemudian pipet tetes, ose bulat, dan batang pengaduk, lalu api bunsen. Langkah yang pertama, kita ambil garam murni sedikit dalam arloji, kemudian ditambah dengan asam klorida pekat menggunakan pipet tetes, lalu diaduk sampai mengumpal seperti pasta. Ambil pasta ini menggunakan ose bulat, yang kemudian ose bulatnya kita bakar menggunakan api bunsen yang sudah teroksidasi. Apabila api bunsen ini berubah menjadi hijau, berarti menunjukkan adanya mangan pada garam. Selanjutnya adalah uji yang ketiga. Uji yang ketiga ini adalah uji Borak-Pitts test. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah garam murni, boraks, ose bulat, kemudian bunsen. Nah, langkah yang pertama adalah ambil bubuk boraks dengan cara mencelupkan ose bulat ke dalam boraks. Akan menjadi manik-manik kecil seperti kaca yang berwarna transparan. Setelah itu, bits tersebut ke dalam kaca arloji yang mengandung garam. Setelah dicelupkan, kemudian dipanaskan kembali di atas api bunsen yang menghasilkan warna bits menjadi, yang kemudian oksidasi bits ini menjadi warna merah muda keunguan. Nah, adanya perubahan warna merah muda keunguan ini menunjukkan adanya garam magnesium pada garam. Yang keempat adalah uji ion mangan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah garam dalam tabung, kemudian asam nitrat pekat, kemudian gas hidrogen, lalu pipet tetes, lalu kompor bunsen, kemudian hidroksida, kemudian tabung reaksi. Langkah yang pertama adalah pengambilan sampel garam. Nah, pengambilan sampel garam ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang kemudian dipanaskan sebentar, lalu ditambah dengan asam klorida pekat, lalu kemudian dipanaskan kembali. Setelah itu didinginkan di dalam gelas ukur yang sudah ada airnya. Lalu ditambah larutan amonium hidroksida homogenkan. Setelah itu penambahan gas hidroksida melalui dinding tabung. Setelah ditambah gas hidroksida, larutan tersebut akan bereaksi dengan ion mangan dalam larutan tersebut akan bereaksi dengan hidrogen sulfida yang membentuk seperti warna daging. Uji yang kelima ini adalah uji natrium hidroksida air bromin. Alat dan bahan yang akan kita butuhkan adalah larutan garam, air bromin, natrium hidroksida, lalu pipet tetes. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah pengambilan sampel natrium hidroksida menggunakan pipet tetes, masukkan ke dalam tabung reaksi yang kemudian ditambah menggunakan garam. Setelah itu dikocok, lalu
nanti akan menjadi endapan berwarna putih. Nah, endapan ini akan ditambah sedikit dengan air bromin, lalu akan menjadi endapan mangan hidroksida. Endapan mangan hidroksida ini akan bereaksi dengan air bromin yang membentuk endapan berwarna coklat dari mangan bioksida yang terhidroksi. Uji yang keenam ini adalah uji timbal peroksida. Alat dan bahannya adalah endapan yang sudah didapat dari langkah yang kelima. Kemudian air bromin, kemudian asam nitrat pekat, setelah itu pipet tetes, setelah itu kompor bunsen, lalu penjepit tabung, lalu spatula. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah pengambilan sedikit asam nitrat pekat menggunakan pipet tetes. Dimasukkan ke dalam endapan yang sudah kita peroleh tersebut. Lalu air bromin ditambah dengan air bromin yang menggunakan spatula, dan timah peroksida ini akan dipanaskan dengan tabungnya dengan kompor bunsen. Setelah itu biarkan dingin, lalu biarkan mengendap. Ion mangan ini akan bereaksi dengan asam nitrat pekat dan timbal peroksida untuk membentuk suatu warna merah muda. Nah, warning. Ketika kita akan melakukan uji apapun di dalam lab kimia maupun lab apapun itu, kita harus menggunakan APD lengkap, alat pelindung diri lengkap, agar terhindar dari kecelakaan kerja. Sekian pengertian magnesium dari saya. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.